Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai keajaiban sholawat. Namun sebelum aku bercerita tentang keajaiban yang aku dapatkan dari mengamalkan sholawat ini, sebaiknya aku bercerita dulu bagaimana awal mulanya aku bisa sampai mau mengamalkan sholawat. Jadi awal cerita seperti ini, aku setahun terakhir ini benar-benar berada pada satu masa yang aku merasa diberikan ujian begitu berat sama Allah. Aku terlilit hutang yang cukup banyak jika dibandingkan dengan pendapatanku. Aku sendiri hampir-hampir rasanya nggak kuat. Sebagai manusia biasa mungkin juga keimananku juga tidak setebal keimanan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi pada saat aku diuji seperti itu ada kalanya, aku merasa benar-benar aku terpojok karena tidak bisa membayar hutang. Ketika waktunya melahirkan tapi justru uang tidak ada sama sekali, aku merasa galau. Bahkan sempat beberapa kali bilang sama orang lain aku nggak kuat lagi. Tapi tidak pernah terbersit di pikiranku untuk bunuh diri. Karena aku juga tahu bahwa bunuh diri itu sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Ketika mengalami seperti itu aku sadar, aku nggak boleh seperti ini. Aku harus tetap melanjutkan hidup. Tetapi caranya bagaimana? Sedangkan uang saja nggak ada. Dan utang yang harus dibayar terus mengejar-ngejar. Pada saat seperti itu aku mulai memotivasi diri sendiri, aku harus mencari satu pegangan yang menguatkan aku saat ini. Aku mulai membuka YouTube, membuka Instagram. Di Instagram sendiri itu aku follow Ustadz Yusuf Mansur. Yang mana beliau selalu memerintahkan, selalu mengajarkan kepada jamaah beliau untuk bersholawat. Aku sendiri sebetulnya pada saat itu pun masih yang bertanya-tanya, kenapa sih harus bersolawat? Nah di situ aku berusaha mencari tahu sendiri dan coba mengamalkannya juga walaupun tidak banyak. Ketika aku sampai pada titik mentok akan beberapa pinjaman yang akan jatuh tempo beberapa hari ke depan, tiba-tiba aku teringat salah seorang teman yang menurutku mungkin beliau ini bisa menolongku. Karena aku sendiri juga nggak begitu dekat dengan beliau. Pagi itu ketika bangun tidur seperti biasa, aku udah diliputi perasaan takut. Aku mencoba memberanikan diri untuk ketemu temanku tersebut, yang intinya aku mau pinjam uang sebesar 3.250.000. Di luar dugaan, tidak lama kemudian memberikan balasan bahwa dia bersedia untuk meminjamkannya dan alhamdulillah sekali beliau berkenan. Saya sendiri menjanjikan akan bayar tanggal 25 bulan depan. Singkat cerita, aku udah bayarkan uang hasil pinjaman tersebut untuk membayar cicilan hutang. Dan tibalah pada hari itu jatuh tempo tanggal 25, yang aku janjikan pada temanku. Aku pusing 7 keliling karena uang untuk mengembalikan pada teman belum ada. Akhirnya saya nekat untuk berbicara kepada teman saya dan berterus terang uangnya belum ada. Dia bilang nanti saja gampang. Terus besoknya lagi kami bertemu, uang yang aku janjikan belum juga ada. Karena sudah beberapa kali aku ingkar janji, akhirnya pas bertemu aku paksain ngomong ke dia kalau uangnya belum ada. Dan maksud saya mau minta maaf karena sudah diberikan kepercayaan tapi justru malah mengingkarinya. Aku juga memberikan penjelasan kenapa aku harus meminjam uang kepada beliau. Karena aku terjerat oleh pinjaman online. Di luar dugaanku, respon beliau sangat baik banget, semoga Allah merahmatinya. Beliau malah menawarkan berusaha mencari solusi terbaik buat aku. Gimana supaya utang aku bisa dilunasi tanpa harus memikirkannya lagi. Dia bilang nanti aku kabarin kalau misalnya aku udah dapat solusinya. Yang penting aku tenang dulu, jangan pernah tinggalin sholat pokoknya dan selalu yakin dengan pertolongan Allah. Selang sehari kemudian, beliau telepon aku lagi dan berusaha ngobrol dengan keluargaku. Tidak lama kemudian, beliau teman aku tadi nelpon mengatakan bahwa aku akan diberikan pinjaman sebesar 25 juta untuk melunasi hutang-hutangku. Aku di situ aku benar-benar nangis, benar-benar dahsyat banget sholawat ini. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Masya Allah, semoga kita menjadi salah satu bagian dari mereka yang akan Allah mudahkan dalam setiap urusan kehidupan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.